Ini identitas wajib pajak, PT Realita Jaya Mandiri, NPWP-nya sekian, tanggal pengeluaran GKP sekian, terus ini terkait auditornya, terus kemudian langsung ini ada gambaran kegiatan usaha, tanggal pendiriannya 30 Januari, notarisnya Joko Lilono, dan itu ada akta pendiriannya. Kemudian ini struktur pemegang sahamnya. Struktur pemegang sahamnya itu ada dua, itu PT Makmur Abadi dan Abdul Hamid dengan persentase 60-40. Modal yang di-store total 50 M. Kemudian ini pengurus dan komisarisnya Abdul Hamid yang juga pemegang saham. Itu. Kemudian ini fungsi bisnis. Ya, seperti itu. Langsung saja di sini ada pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi PT Realita ini tuh baru melaporkan dan melakukan pembayaran SPT terhadap SPT tahunan. Kamu tahu Mas, kenapa itu kamu strip? Nah ini. Kamu tahu Mas, kenapa itu di strip? Bisa kedengaran suara saya? Bisa kedengaran nggak suara saya? Bisa Pak, kedengaran Pak. Oh jadi hilang SPP-nya. Halo Pak. Ya, itu kenapa di strip dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya? Ini sebenarnya sepertinya asumsi aja Pak, soalnya di soal memang tidak diketahui. Terus yang kamu ketahui apa? Kapan itu diisi? Gimana Pak? Kapan itu diisinya? Kemarin yang melatar belakangnya itu di strip apa, Mas? Mikirnya nggak usah kelamaan, Mas. Gara-gara strip doang aja mikirnya lama banget. Lah kemarin waktu buatnya, Halo? Iya Pak. Kemarin buat strip itu kenapa? Kamu membuat strip itu apa dasarnya? Itu kemarin didasarkan pada jumlah bulan yang dia bayarkan gitu Pak. Terus? Ada datanya? Ada nggak datanya? Sepertinya tidak ada. Terus yang kenapa kamu checklist itu?
Di atas kenapa? Apa yang melandasi itu checklist? Karena ada ini ya, ada datanya. Bukannya pasal 25 itu ada juga datanya? Oh iya. Oh iya, Pak. Apa sih konsep pasal 25, Mas? Pasal 25 angsuran, Pak. Surat. Bagaimana ketentuannya kalau dia sudah bayar? Gimana, Pak? Kalau dia bayar pasal 25, bagaimana ketentuannya? Menjadi Apakah kredit pajak. Sorry? Menjadi kredit pajak. Ya, apakah dia STP atau enggak? Terkait dengan STP dan STP-nya bagaimana kalau dia sudah bayar? Kalau dia bayar, maksudnya ketika dia membayar itu sama dengan sama dianggap dia melapor gitu, Pak. Kalau dia bayar tanggal 21, Tanggal 21 dianggap telat. telat apa? Telat bayar dan telat lapor. Oke. Terkait dengan withholding bagaimana ketentuannya? Withholding, potong bungut, PPh potput. Oh, maksudnya yang selain pasal 25 berarti, Pak? Ya. Itu pembayarannya tuh kalau nggak salah ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15. Kemudian pelaporan tetap tanggal 20, Pak. Apakah setiap masa harus dilaporkan? Setiap masa harus dilaporkan. Iya, Pak, harusnya. Kalau Harusnya. dia, kalau ada PPh yang terutang dan dia sudah membayar, sepertinya harus dilaporkan, Pak. Dilaporkan. Kecuali yang 25 itu tadi, Pak. Berarti 23 dilaporkan tiap masa, tiap bulan. Kalau memang ada yang terutang, memang ada objek yang terutang, dilaporkan ya. iya, Pak. 21. 21 wajib, Pak. Wajib tiap bulan. PPN? PPN kayaknya wajib juga ya, Pak. Sama kayak 21. Oke, lanjut Mas. Tadi. Jadi itu kenapa di strip, kenapa enggak? Udah paham ya teman-teman ya. Jadi itu sesuai dengan data yang ada di wajib pajak, bukan data yang ada di kita. Wajib pajak melaporkan, kemudian kalau itu soal, berarti soalnya dijelaskan. Tapi kalau dalam realitasnya, seluruh pelaporan dia itu dicek oleh pemeriksa. Baik 25-nya, kemudian 21-nya, withholding tax lah saya sampaikan, kemudian dan PPN-nya. Jadi berapa yang tepat waktu, itu biasanya diisi itu sudah angka, bukan checklist. Ya. Kalau memang nggak pernah ada, itu strip. Misalkan SPT pasal 25, yang taat pembayaran itu tepat waktu, dalam setahun itu ada berapa masa. Kalau misalkan hanya 5 masa, diisi 5. Selebihnya berarti 7, apakah tidak tepat waktu. Kan gitu. Kalau misalkan tidak tepat waktu, berarti 7-nya tidak tepat waktu. Atau ternyata tidak tepat waktunya cuma 4, Pak. 3-nya tidak ada pembayaran. Kenapa? Karena Januari sampai dengan Maret, itu dia akan memakai SPT tahunan masa setahun sebelumnya. Sehingga tahun sebelumnya itu rugi, karena tahun sebelumnya itu rugi, sehingga Januari sampai dengan Maret tidak ada pembayaran, dan itu nihil.
sehingga tidak ada pembayaran 3. Nah, taat pelaporan berarti kalau untuk 25 itu ngikutin apakah kalau sudah dibayar tidak perlu dilaporkan, sehingga tanggal pembayaran itu dianggap tanggal lapor. Nah, kalau withholding dan PPN memang sedikit berbeda, meskipun dia tepat waktu pembayarannya, tanggal pelaporannya dia wajib laporan, sehingga bisa jadi perbedaan ada. Itu dia. Nah, itu disitulah nanti dasarnya teman-teman. Sebenarnya data yang ada di poin D ini teman-teman sudah tahu pada saat membuat KKP, yaitu KKP B13 ya. Coba lihat KKP B12 itu apa, Mas? KKP B12 itu apa? Setelah B12 itu ada B13 kan, yang terkait dengan pelaporan, toh? Benar nggak sih? Ya, jadi KKP sebentar saya cari kemarin itu. Kemarin yang saya share itu kan lengkap ya. Kalau nggak salah di B13 itu ada itu tentang pelaporannya dia. Tapi saya lihat punya KKP Mas itu cuma sampai 12. Ada yang di hide, Mas? Sepertinya itu KKP-nya nggak pakai yang B12 Pak, langsung digabung ke nggak dibuat di B13. Kenapa, sorry? Putus-putus, Mbak. Nggak dibuat B13 Pak, tapi langsung di B12 semuanya. Ya, maksud saya B13 itu kan sebenarnya ada toh. Oh, iya Pak. B13 itu kalau teman-teman lihat, maksud saya ketika total semua KKP B13 itu, di B13 itulah teman-teman terlihat pelaporan dan penyetoran dia. Di situ nanti teman-teman akan menghitung berapa STP yang harus dikenakan di KKP B13. Ya, meskipun memang itu tidak perlu diisi, tapi itu sebenarnya nggak usah di skip lah. Jadi teman-teman tahu nanti. Even sebenarnya nanti pada saat ujian, teman-teman nanti menggunakan KKP-nya manual ya teman-teman. Jadi KKP-nya manual nanti disediakan itu, kemudian nanti KKP itu tulis tangan. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman memakai Excel di sini aja seharusnya bisa lebih cepat dan harusnya paham, apalagi nanti teman-teman pada saat manual gitu. Itu kan akan mengklaster-klasterkannya. Saya berpikir teman-teman, ketika teman-teman KKP itu pasti ada, nanti membuat LHP juga, membuat ikhtisar hasil pembahasan juga, sampai nanti teman-teman membuat note hit-nya atau SKP-nya, nota penghitungannya, itu diisi. Jadi kalau teman-teman nggak pernah mencoba untuk mengisi secara Excel, nanti pada saat menulis tangan itu udah meraba nervousnya 2 kali, memang nggak pernah ngisi. Yang kedua adalah waktu menuliskannya, di mana jangka waktunya itu ujian Anda secara keseluruhan, baik itu soal pengerjaan kasus maupun soal pengerjaan esai, itu adalah 2,5 jam teman-teman nanti. Esainya sendiri itu ada 5 nanti. Gitu. Jadi ketika nanti Anda teman-teman nervous di situ, udah. Gitu. Jadi bagaimana teman-teman secara Excel sudah mahir, nanti ketika menuangkan secara manual, teman-teman sudah bisa mengklaster. Gitu. Ini apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Kalau saya berpikir dimulai dari KKP dulu, baru nanti masuk ke LHP baru nanti SPHP. Kalaupun nanti LHP-nya itu ada rasa untuk net, ya sudah, berarti nanti setelah dari KKP bisa dituangkan mampu langsung ke SPHP. Dari SPHP nanti dari LHP. Dari LHP nanti akan kelihatan nanti ke nota penghitungan, gitu ya. Seingat saya itu.
Oke, jadi kembali tadi ke LHP, Mas. Jadi data yang ada di LHP tadi di poin D itu sebenarnya ada di KKP 13. Gitu loh. Kalau dalam prakteknya nanti atau nanti pada saat ujian ada atau tidaknya nanti di situ. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Maaf Pak, Ya. kalau misalnya kayak kasus seperti ini, kan kita nggak ada data yang pelaporan sama pembayarannya gitu-gitu. Itu B13-nya tetap dibiarin aja. Kosongin aja kalau dalam soal tidak menyebutkan. Misalkan soal seperti kemarin itu di soal hanya menyebutkan adalah di soal hanya menyebutkan itu ada dari setahun itu hanya satu yang telat lapor dan dari telat lapor itu hanya satu yang di STP. Maka mungkin di KKP-nya Anda cantumkan saja informasi penjelasan di dalam penjelasannya saja. Karena soal tidak menyebutkan bulan apa, maka 1 bulan dianggap telat lapor. Nah, kemudian di sini berarti kan dia tidak perlu menyebutkan bulannya bulan apa, tetapi secara keseluruhannya saja. Misalkan pasal 25 telat lapornya 1 bulan, berarti tepat waktunya 11 bulan dianggap, tidak tepat waktunya 1 bulan. Diisi angkanya 11 dan 1. Kalau ini kan masih ngisi strip semua ya, sama checklist ya. Seharusnya itu angka. Kayak PPh badan itu nanti juga angka. PPh badan itu pasti setahun sekali. Jadi pilihannya kalau sudah diisi tepat waktu 1, ya selebihnya tidak tepat waktu. Gitu lah ya. Selebihnya tidak tepat waktu dan tidak ada pembayarannya itu kosong, tidak diisi strip. Atau memang tepat waktu tapi tidak ada pembayaran juga. Bisa jadi. Kenapa? Karena dia nihil. Maka tepat waktunya di sisi 1, tidak ada pembayarannya 1. Arti tahun itu dapat informasikan dia tepat waktu pelaporannya, namun tidak ada pembayaran. Ya, karena apa? Mengalami kerugian. Atau untung, tapi karena ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan itu adalah tidak ada pembayaran untuk tahun tersebut. Itu ya. Habis itu ada yang mau kurang jelas, teman-teman? Maaf Pak, Monggo. tadi saya sempat keputus. Yang ini biasanya ngisinya ini 1 atau ngisinya tanggalnya ya Pak untuk SPT tahunan badan? Kalau yang di poin D itu sudah resum itu sudah angka 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan. Tapi kalau di KKP B13 itu nanti tanggalnya teman-teman. Kalau yang bagian semisal Pak, ini dia tidak ada pembayaran dan dia tidak artinya dia tidak ada pembayaran, tidak tepat waktu juga. Itu ngisi di tidak ada pembayarannya itu gimana ya Pak? 0. Ya angka 1. 1. Iya. Makanya saya bilang tadi bisa jadi dia tidak tepat waktu, tapi nggak akan mungkin. Ini kan pembayaran ya. Kalau pembayaran itu tidak ada pembayaran, berarti dia harus nyampein apa? SSP toh? Iya. SSP berarti nanti di pelaporan kan? Iya. Ya. Atau dia memang sudah menyampaikan SSP lebih dulu dan itu tepat waktu, jatuh tempo pembayarannya sudah tepat. Misalkan dia melaporkan itu tanggal 15. Kan gampangnya kalau yang self assessment itu pasti tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau yang withholding tax itu pasti tanggal 10 gitu loh. Kalau dia sekarang pasal 25 ini self assessment tanggal 15, maka kalau dia pada saat tanggal 15 itu dia sudah menyampaikan SSP, maka dianggap tepat waktu namun tidak ada pembayaran. Sehingga tidak tepat waktu di sisi 1, tidak ada pembayaran di sisi 1. Lu mungkin nggak 2, Pak. Bisa jadi juga kalau SPT tahunan PPh badannya itu ada pembetulan. Gitu loh. Kan pembetulan bisa saja terjadi toh. Ya Pak, bisa. Akibat dari pembetulan itu kan bisa terjadi ada denda toh. Iya Pak, bisa. Jadi misalkan tidak tepat waktunya 2, ya tidak ada pembayaran 1, ya tidak tepat waktunya 1. Tidak tepat waktu 1 gara-gara apa? Karena dia melakukan pembetulan. Akibat dari pembetulan itu nanti adanya STP kan, pasal 9. Nah, itu nanti ke-declare penjelasan atas tindak lanjutnya telah diisi lebih rinci tindak lanjut SSP yang tidak atau kurang bayar tersebut jangka waktu pembayaran pajaknya pada KKP B13. Jadi artinya
di KKP 13 itu ada sudah rinci. Makanya saya bilang kalau tadi KKP B13 yang nggak di-hide di punya Mas Pepep, itu bisa kelihatan kok. Kalau teman-teman yang masih nggak mendelete itu, akan kelihatan nanti tanggal pembayaran, kemudian sampai bukti penerimaan suratnya aja harus diinput di situ. Tanggal lapor, tanggal store-nya ada di sana semua. Gitu. Kalau dia misalkan itu pasal 25-nya. Nanti kalau SPT PPh badannya sebenarnya itu Januari sampai dengan Desember, di bawahnya ditambahkan lagi SPT tahunan badan. Itu diinsert lagi di dalamnya. Kenapa? Karena itu bagian dari STP PPh badan. Nantinya. Di B13 itu. Jadi tidak hanya pasal 25, tetapi juga terkait sama pasal 29. STP-nya ada. Jika dia pernah melakukan pembetulan dan akibat pembetulan itu menyebabkan adanya kurang bayar. Kan akibat dari kurang bayar, pasal 8 ngomong toh, denda bukan pasal 9, pasal 8 ngomong kan, pembetulan itu diatur di 8 ayat 1, ayat 2 dan 2A. Nah, gitu loh. Ya. Jadi bisa jadi SSP pasal 25-nya ada, kemudian setelah dihitung lagi ternyata pasal 25-nya ada pembayaran. Akibat dari pembayaran itu maka dikenakan denda. Dendanya pasal berapa? Pasal 8 ayat 2 atau 8 ayat 2A. Di situ kan diatur di undang-undang. Nah, STP-nya nanti muncul, jadi dasar hukumnya 8 ayat 2, pasal 8, STP-nya diatur pasal 18. Jadi nanti adalah pasal 8 ayat 2 yungto pasal 14. Biasanya seperti itu. Karena apapun produk hukum yang ada di Undang-Undang KUP itu semuanya ketika di atas denda itu pada denda yang bukan secara official assessment, bukan atas produk hukum pemeriksaan, itu ada biasanya STP. STP itu pasal dasar hukum pasal 14. Ya. Itu ya, Mas. Ada lagi yang pengen didiskusikan teman-teman? Atau ada yang belum jelas? Jadi sembari saya mumpung masih ingat juga, nanti teman-teman itu ujian akan mengerjakan KKP semuanya sampai nanti KKP terakhir. Moga-moga saya nggak tahu KKP B13 ada atau tidak datanya. Tapi semua KKP itu, terutama PPh badan itu wajib. Ya. Terus kemudian adanya SPHP. Teman-teman harus bisa membuat SPHP. Kemudian sampai dengan ikhtisar hasil bahasan akhir dan nota penghitungan. Itulah kenapa saya berharap teman-teman ini ngerjain gitu. Kalau teman-teman nggak pernah ngerjain sama sekali, itu akan gugup ketika nanti teman-teman nggak pernah menyentuhnya sama sekali. Tahu aja nggak gitu, bagaimana cara mengisinya. Itu yang saya khawatirkan. Kalau itu yang terjadi, saya nggak akan bisa nolong teman-teman. Kenapa? Teman-teman sendiri yang tidak mau menolong dirinya. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Terkait dengan poin D. Kalau nggak ada, lanjut Mas, ke bawah Mas, poin E-nya. Mau tanya Pak, ini kan ketaatan pembayarannya tepat waktu 1 di SPT tahunan badan, berarti kita pakai asumsi yang dia udah bayar pasal 29 ya Pak? Iya, 29 tentunya PPh badan itu. Yang dimasuk di sana. Pelaporan SPT tahunannya ya. Oke, sudah? Kalau sudah cukup jelas, kalau nggak ada pertanyaan lagi, dilanjut di poin E-nya, Mas. Baik, Pak. Poin E-nya ini ringkasan isi SPT. Nah, di sini teman-teman coba ke atas sedikit aja. Oke, nah ini SPT tahunan PPh, SPT masa dan SPT masa tahunan. Ini kan karena ini LHP-nya adalah LHP induk, di sini kan akan kecantum teman-teman. Masanya apa, tahunnya, ya. Sebenarnya bukan hanya PPh badan ya, tapi semuanya. Untuk kasus kita PPh badan ya. Artinya di soal itu yang dicantumkan adalah terkait dengan PPh badan ya. Jadi ini masih menurut wajib pajak ya teman-teman. Jadi ini yang dilaporkan oleh wajib pajak itu. Kemudian rincian SPT, agak turun bawah dikit Mas. Nah, di rincian SPT ini, penyampaian SPT-nya adalah pembetulannya tadi normal
dilaporkannya kapan, kalau pembetulan 1, 2, 3 dilaporkannya kapan. Itu yang saya bilang tadi, bisa jadi SPT itu bukan hanya sekali, saya bilang tadi. Bisa jadi 2 kali, 3 kali. Kenapa? Bisa jadi dia belum dilakukan pemeriksaan, dia sudah betulin ada 2 kali. Maka pembetulannya tadi dicantumkan tadi di resumenya di kolom D itu, detailnya nanti di kolom bawah ini, di bawah sini. Kan kelihatan itu. Pembetulan ketiga tanggal berapa, tanggal berapa. Nah, ini Pak, ringkasan isi SPT ini yang kita isi, ringkasan isi SPT yang mana? Kalau misalkan dia ada pembetulan, ringkasan isi SPT yang kita isi di kolom yang 48 miliar itu yang diisi sama Mas Pepep ini, sebenarnya ini adalah SPT yang terakhir sekali disampaikan oleh wajib pajak. Terakhir kali itu berarti kalau dia pembetulan terakhirnya adalah pembetulan ketiga, maka SPT yang kita sampaikan di resume ini adalah SPT pembetulan ketiganya. Karena itu yang dianggap dia paling benar. Sehingga dasar kita untuk menguji pada saat pemeriksaan pun adalah pembetulan yang ketiga. Sehingga nanti yang tercantum di dalam ringkasan isi SPT ini adalah yang pembetulan ketiga. Tapi kalau soal tidak mencantumkan, hanya normal saja SPT-nya, maka cukup penyampaian SPT-nya normal. Terserah teman-teman nanti kalau soal tidak cukup jelas atau tidak lengkap, Anda boleh memakai asumsi apakah memang SPT tersebut telah jatuh tempo, telah dilaporkannya tepat waktu atau tidak. Jika soal kurang lengkap, ya. Sehingga nanti kalau Anda berasumsi itu tidak lengkap, tidak lengkap, kemudian di STP, tidak lengkap, Anda memakai asumsi tersebut Anda menyatakan dia telat lapor, maka atas telat lapor itulah nanti Anda sudah bisa berpikir itu harus dikenakan STP, ya. Nah, oke, lanjut sampai di ringkasan isi SPT ini ada yang mau ditanyakan. Jadi ini masih confirm WP punya ya teman-teman, bukan hasil pemeriksaan kita. Ini confirm WP punya. Oke, lanjut Mas ke bawah. Atau ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini teman-teman? Sini, Mbak. Ada? Ya, monggo. Kan pembetulan SPT itu nggak ada batas penyampaiannya, jadi kayak nggak bisa sampai misalnya 86 kali atau berapa gitu misalnya banyak. Nah, batasnya kan cuma 2 tahun, jadi kayak batas pembetulannya cuma sampai 20 tahun. Misalnya sampai 6 kali, 8 kali itu semuanya di state semua di sini ya Pak ya? Oh iya, sebenarnya ada batasan Mas. Ini yang kamu sampaikan tadi itu. Batasannya itu ada, bukan 2 tahun tetapi. Jadi jangan salah menyimpulkan di pasal 8 itu. Pasal 8 itu menyatakan adalah 2 tahun sebelum daluarsa penetapan pajak. Jadi jangan diingat 2 tahunnya. Dia itu bahasa hukum. 2 tahun sebelum daluarsa penetapan pajak. Berarti penetapan pajak itu adalah 5 tahun, 2 tahun sebelumnya. Berarti dia boleh membetulkan itu 3 tahun sebenarnya. Jadi jangan salah menyimpulkan ya. Oh iya benar Pak. Jadi 3 tahun itu boleh nggak Pak? Boleh kalau dia iseng besok mau betulin lagi, nggak ada masalah. Sepanjang dia belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Dibatasi dengan pasal 7. Kan pasal 7 yang bilang itu. Kalau seingat saya, pasal 6 atau pasal 7, ayat 3 atau ayat 4-nya. Yang menyatakan tidak dianggap sebagai penyampaian SPT apabila Direktur Jenderal Pajak telah melakukan tindakan pemeriksaan. Jadi, kalau misalkan sampai 86 kali, Pak, ya udah, Anda declare semuanya di situ. Dari 86 kali tersebut kan bisa Anda analisis nanti apakah timbul ada STP atau tidak. Kan itu dia. Dari pembetulan-pembetulan dia semua. Dan itu kan nanti pengenaan sanksinya beda-beda kan teman-teman. Pembetulan pertama, berarti dihitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa STP-nya. Pembetulan kedua, dari mana sampai mana dihitung STP-nya. Pembetulan ketiga, STP sampai mana. Sampai dia sudah melewati 24 bulan, berarti sudah maksimal. Berarti kalau sudah maksimal, berarti 24 bulan kali tarif persentase bunganya dikalikan berapa nilai nominal yang dibetulkan dia. Jika Anda masih kurang bayar lagi. Gitu ya. Jadi kalau sampai 86 kali ya di-declare semuanya, karena itu nanti menimbulkan adanya STP atau tidak. Paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai situ cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Pak, tadi yang terkait STP itu yang 86 kali dia pembetulan, STP-nya diterbitin sebanyak 86 kali atau ngikut yang terakhir pembetulan aja Pak, jadi satu STP? Nilainya nanti yang tercantum di dalam S-Note Hit adalah nilai yang total. Gitu. Jadi rinciannya itu nanti ada di LHP dan KKP. Tapi Note Hit itu akan kalau untuk PPh badan ya,
artinya tahunannya ya, itu adalah untuk setahunnya. Jadi total semuanya, meskipun dia ada 86 kali, dari total 86 kali itu berapa nilai STP dari STP dari pembetulan 1 sampai dengan STP pembetulan 86. Itu totalnya 1 not hit. Ya. 1 not hit saja. Dan itu kan wajib pajak apa tahu Pak? Ya tahu. Nanti kan pada saat risalah, pada saat SPHP kan dideklar ke wajib pajak. Dan nanti pada saat risalah itu kan menjadi di pembahasan dengan wajib pajak, sehingga wajib pajak ketika nota penghitungan terbit seharusnya sudah SKP sudah terbit, itu seharusnya tahu kenapa nilai itu. Kalaupun dia tidak setuju, tentunya kan nanti akan muncul juga, dan yang dijadi pembahasan itu adalah mulai dari notitnya sampai dengan risalah dan SPHP-nya, itu yang dipersengketakan kan. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jadi nota penghitungan itu teman-teman pemeriksa yang buat ya. Kalau SKP itu bagaimana Pak? SKP itu nanti input dari nota penghitungan itu akan masuk ke seksi pelayanan melalui CRM, namanya sistemnya CRM. Kemudian nanti dari pelayanan, itulah produk hukumnya yang keluar itu namanya SKP, surat ketetapan pajak. Dari pemeriksanya itu adalah nota penghitungan. Bentuk nota penghitungan itu, bentuk SKP itu sama dengan nota penghitungan. Hampir sama. Ya. Jadi sampai pemeriksa nanti yang buat nota penghitungan. Ya. Sampai sini? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, dilanjut Mas ke bawah. Baik, Kak. Ini tadi sudah menurut SPT, menurut BP, kemudian ada beberapa koreksi. Termasuk penyesuaian fiskal positif ini, penyesuaian fiskal positif yang menurut wajib pajak ya, bukan menurut kita. Jadi artinya di kolom yang ini semuanya masih menurut wajib pajak, bukan menurut kita. Iya. Jadi memang masih menurut wajib pajak kan Mas Pepep? Iya. Ya udah, coba turun ke bawah lagi. Kemudian setelah yang positif ada yang negatif. Dan seperti itu. Kemudian ketemu penghasilan kena pajaknya, penghasilan kena pajak. Kalau dari penghasilan kena pajak kita bisa mendapatkan PPh yang terutang. Kemudian dikurangi dengan kredit pajaknya. Kemudian ketemu di sini PPh yang masih harus dibayar sendiri. Terus? Nah, terus dari itu dikurangi lagi dengan kredit pajak PPh pasal 25-nya yang telah disetor setiap bulannya, cuma 200.000 tapi ketemu di sini kurang bayarnya 1,2. Nah, pelunasannya tanggalnya itu kalau misalkan diketahui diisi ya nanti ya. Pelunasan tanggal yang kurang dibayar itu. Kan 1,2 itu ada di bawahnya pelunasan tuh. Yang PP yang kurang dibayar, di bawahnya pelunasan. Kalau nanti di soal ada diisi ya. Itu berarti tanggal pembayaran pasal 29 ya. Oke. Bawahnya pasal 21. Kemudian ini pasal 21-nya. 21 kemarin diketahui nggak sebenarnya? Diketahui nggak? Diketahui nggak kemarin?
Mas? Ada Mas? Masih? Iya Pak, hadir Pak. Itu diketahui nggak kemarin pasal 21-nya? Yang dari wajib pajak? Kalau nggak salah, itu diasumsikan Pak. Kalau Permisalan. asumsi berarti menurut pemeriksa dong. Oh iya Pak. Kalau menurut wajib pajak kan nggak ada. Ini masih menurut wajib pajak ya Pak? Iya. Berarti di sini dinolkan ya Pak? Ya. Kopi aja dari bawahnya. Oh, Oke. iya. Aduh, benar. Langsung dinolkan aja, nggak usah di-copy dari bawah. Itu rumus semua soalnya sih. Iya. Oke, bawah. Bentar Pak, rusak Pak. Itu berarti KKP-nya diisi, menurut wajib pajak diisi ya berarti ya. Karena dia ngeling itu. Yang tadi pasal 22. Oh, Ya, di KKP-nya berarti diisi. Karena itu ngeling kan ke KKP. Kalau ini manual nih. iya manual. Itu juga menurut wajib pajak nggak dilaporin kan? Ya nolin aja. Bagaimana kalau terjadi seperti itu Pak? Menurut wajib pajak 0 Pak. Tapi menurut kita ada. Dan menurut kita ada berarti dia harusnya lapor SPT. Ya berarti nanti di sini masih 0. Masih 0, tapi nanti STP muncul. Kenapa? Seharusnya ada objek itu dan dia melaporkan harusnya ke kantor pajak. Oke, bawahnya juga masih sama ya. Itu objek pajaknya ada yang dilaporkan nggak sama dia? Itu masih menurut wajib pajak ya? Enggak. Kalau menurut wajib pajak ya masih kosong. Jadi satu rangkaian kolom itu semua itu masih menurut SPT wajib pajak ya Mas? Siapa? Nanti akan masuk ke pemeriksaan itu adalah di poin 2 Romawi, pelaksanaan pemeriksaan sampai materi yang diperiksa dan akhirnya yang diperiksanya hasilnya apa. Di poin 3 terutama tuh hasil pemeriksaannya. 3 Romawi. Kalau itu masih 1 Romawi tadi kalau dari atasnya. Ya, kalau ini masih menurut wajib pajak semuanya. Termasuk SPT masa PPN kan kita mengasumsikan kemarin kita yang menjadikan objek pajak kan. Kalau kita menjadikan objek pajak itu harusnya 0 semua. Daftar sisa tagihan itu jika ada tunggakan, biasanya itu daftar sisa tagihan itu nanti dimintakan kepada seksi penagihan. Ya. Di seksi penagihan nanti kan ada tuh data-data dia terkait sama data penagihannya, atau di SIDCP itu biasanya nongol sih. Kalau KP data itu berarti atas alat keterangan. Jadi kalau misalkan dari wajib pajak itu punya data dan informasi lainnya yang perlu atas adanya menjadi objek pajak itu disampaikan di sana. Nilai datanya seperti apa, kemudian kita akan melakukan pengujian atas nilai data itu. Yang keempat itu IDLP. IDLP itu berarti adu sumber IDLP-nya apa, hasil penerbitannya apa, analisisnya apa. Ya, dari BA IDLP itu. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya itu nomor 5, ke atas sedikit Mas. Itu biasanya menyebutkan apakah wajib pajak tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan atau tidak. Jika sudah, maka nomor LHP-nya berapa. Seharusnya dari nomor
dari LHP itu nanti wajib pajak dari pemeriksa pajak mempelajari LHP itu temuannya apa dan harusnya itu dilakukan pemeriksaan kembali apakah sudah melakukan perbaikan atau tidak. Itu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Oke, lanjut ke bawah. Pemeriksaan lokasi, ini kalau seandainya ada permintaan lokasi, permintaan di lokasi di wajib pajak. Jadi kalau dulu itu di ujian sempat ditanyakan kan itu, apakah pemeriksaan lokasi itu, ada 2 alamat, kemudian dari 2 alamat itu dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya itu 2 jawaban teman-teman saat kemarin itu. Berarti atas 2 lokasi itu diminta pemeriksaan, berarti pemeriksaannya itu dilakukan oleh 2 KPP. Yaitu KPP di mana domisili berada, maka di situ menerbitkan pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah bisa pemeriksaan all taxis. Kalau pemeriksaan lokasi itu hanya boleh atas pemeriksaan yang bukan all taxis. Kenapa bukan all taxis? Karena di lokasi itu hanya atas kewajiban withholding tax-nya saja maupun PPN-nya. Itu ya teman-teman ya, single tax saja biasanya di sana. Itu ada pertanyaan pada saat ujian kemarin, itu nomor 1 atau nomor 3 sih saya. Jadi inilah sebenarnya nanti kalau misalkan pada saat laporan pemeriksaan domisili, artinya di tempat kantor pusatnya wajib pajak, ya domisili bahasanya di pajak itu, maka menerbitkan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan di lokasi. Nah, jika nanti KPP lokasi memang memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan, maka KPP lokasi itu akan meliput kepada KPP domisili, nomor surat perintahnya, kalau sudah selesai nomor laporannya berapa. Memang diharapkan KPP domisili lokasi itu sudah menyelesaikan lebih cepat dibanding KPP domisili. Ini dia di pemeriksaan lokasi. Oke, lanjut ke bawahnya itu. Bantuan tenaga ahli kalau ada, kayak kasus sekarang saya ini punya ahlinya ada 2, ahli dari kepatuhan internal dan ahli dari penilai PBB. Jadi nanti di sini akan diisi nomor surat penunjukan tenaga ahlinya, nomor berapa, hasil bantuan tenaga ahlinya berupa apa. Berarti nanti kalau misalkan kayak di sprint saya itu ada 2, yaitu atas kepatuhan internal, hasil dari kepatuhan internal itu apa, dituangkan di sana. Kemudian nanti tenaga ahli atas penilai itu dia memberikan laporan penilainya apa, dituangkan di sana semua. Oke ya. Kalau nomor 8 ini teman-teman, apakah pasal pemeriksaan itu boleh nggak melakukan pengungkapan ketidakbenaran? Boleh. Bahasanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT itu nomor 8 ya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT itu di mana dimaksud pasal 8 ayat 4 dan 8 ayat 5 ya. Nah, disinilah adanya dia. Dan sekarang ini memang sedang didorong oleh kantor pusat untuk kalau seandainya wajib pajak itu ada ditemukan indikasi memang untuk pengisian SPT tidak benar, maka didorong 8 ayat 4 dan 8 ayat 5. Bedanya apa dengan SKP biasa, Pak? Kalau SKP biasa kan bisa melakukan upaya hukum ya. Kalau dia 8 ayat 4, 8 ayat 5, ya, perbuatan 8 ayat 4, dan denda dan sanksi itu 8 ayat 5. Kalau dia melakukan 8 ayat 5, maka dia tidak memiliki hak untuk melakukan sengketa pajak. Maka jika dia didorong untuk pengungkapan tidak benaran pengisian SPT, dendanya hampir sama kalau sejak Undang-Undang Omnibus Law sekarang. Hanya saja seingat saya ditambah 10%. Itu saja sih bedanya. Oke, lanjut ke bawah. Pak. Ya, monggo. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Kan sebenarnya ini kan untuk yang pasti-pasti kayak nomor kan kita bisa langsung lihat, tanggal bisa kita lihat langsung. Nah, kalau misalkan kayak begini Pak, redaksi kata untuk hasil bantuan tenaga ahli itu contohnya seperti apa ya Pak? Dia biasanya laporan, udah berbentuk laporan. Jadi kita cuma tinggal hasil bantuan tenaga gimana Cak? Ya, jadi kalau misalkan hasil bantuan tenaga ahli itu sebenarnya kolomnya bisa diinsert. Bisa diinsert, disesuaikan. Kebetulan aja nggak ada hasilnya, jadinya straight. Tapi kalau nanti ada hasilnya, itu uraian kata-kata di sana. Maksudnya surat penunjukan tenaga ahli itu nomornya berapa? Itu keluar surat permintaan bantuan tenaga ahli. Itu nomornya berapa? Hasil bantuan tenaga ahlinya itu artinya adalah tenaga ahli itu seharusnya membuatkan report, laporan.
hasil bantuan tenaga ahli itu berupa apa? Misalkan tadi saya sampaikan adalah penilaian, pajak. Dia dijadikan tenaga ahli. Nanti penilai pajak akan membuat laporan. Dalam bentuk laporan itu, dan di dalam laporan itu ada summary-nya. Summary-nya itulah nanti dituangkan dalam hasil bantuan tenaga ahli. Oh, artinya bukan dari pemeriksa sendiri yang bikinnya, Pak? Dari tenaga ahlinya Ya, langsung? pemeriksa memang yang buat, yang ngetik, tapi nggak akan mungkin melenceng dari ringkasan yang disampaikan oleh ahli. Berarti Kalau bukan yang maksudnya Mas Juwantomo hasil kerja bareng itu mereka cuma ngobrol-ngobrol, yang buat intisarinya memeriksa gitu. enggak, Pak. Tadi maksud pertanyaan saya contoh redaksi katanya kan. Soalnya ini selama saya kerjakan ini LHP, yang saya paling bingung itu kayak apa penjelasannya, bagian penjelasannya. Oh, penjelasannya menuangkannya Iya. seperti apa? Iya, menuangkannya seperti apa kalau ada kesalahan seperti itu, Pak? Ya, nggak, kalau di soal saya rasa nggak sampai sedetail itu ya teman-teman ya. Di soal nggak akan sedetail itu. Tapi ini kan sebenarnya pemahaman secara keseluruhan atas LHP. Jadi kalau nanti itu ada hasil bantuan tenaga ahli, hasil bantuan itu berupa apa? Bisa jadi memang pemeriksa juga menambahkan, misalkan pada saat turun ke lapangan, ahli cukup membantu melakukan penilaian, kayak saya kemarin yang sedang saya lakukan ini terkait dengan sektor di perkebunan. Dia cukup mahir sampai dia bisa menilai itu perkebunan itu seperti apa, kemudian rendemennya seperti apa, bagaimana besarnya seharusnya, sampai dengan perkiraan hasilnya. Itu pada saat di lapangan. Tapi perlu dituangkan juga nanti adalah kalau mereka sudah pada saat kita buat laporan ini, seharusnya ahli itu sudah membuatkan laporan juga untuk kita. Sehingga resume yang ada di laporan tersebut, ikhtisar yang ada di laporan tersebut, biasa di bab terakhir, itu kita tuangkan, mengcopy paste dan dimasukkan ke sini. Jadi hanya copy paste saja. Misalkan terhadap hasil penilaian aset tersebut, maka diperoleh harga pasar wajar untuk aset tersebut berupa tanah dan atau bangunan pabrik itu senilai sekian di tahun 2018, misalnya, karena pemeriksaan kita misalnya 2019, karena pemeriksaan kita tahun 2019. Itu atas hasil aset dan tanah bangunan. Harga pasarnya. Kemudian atas mesin-mesin sebanyak sekian, setelah dilakukan penilaian, harga pasar wajarnya sekian. Kemudian nanti kalau dia misalkan di sektor perkebunan, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan hasil penilaian, seharusnya mereka mempunyai penjual omset peredaran usaha sebesar sekian yang dihitung dengan menggunakan metode apa. Itu mereka tuangkan semua kok. Nah, sehingga nanti dari hasil penuangan mereka di dalam resume itu ya kita copy paste saja, masukkan ke situ. Kolomnya nanti di-insert ya, ditulis pakai kata-kata uraian. Gitu sih, Mas. Terus satu lagi, Pak, untuk yang terkait nomor 3 tadi, KP data, yang nilai data, itu maksudnya nilai data diisi dengan apa ya, Pak? Oh, nilai data itu biasanya gini, Mas Juwantomo. Jadi namanya tuh KP data. Kalau biasanya juga ada namanya ALKET, alat keterangan. Jadi itu sebenarnya informasi berupa data terhadap wajib pajak itu yang diproduksi oleh siapapun. Biasanya internal kalau KP data ini, internal. Jadi kalau misalkan saya KPP lain ngaudit nih, ternyata hasil auditnya itu di sana mengatakan terhadap wajib pajak yang diperiksa di KPP di sana itu terdapat pembelian senilai 10 miliar kepada wajib pajak yang kita periksa di sini. Berarti kalau di sana dilakukan pembelian, berarti di sini penjualan dong. Ya, berarti nanti bunyinya di sana adalah jumlah datanya 1, ya. Kemudian jenis datanya apa? Data pembelian. Pembeliannya berupa apa? Jenis datanya pembelian. Berarti kalau di sana pembelian, di sini penjualan kan? Nilai data pembeliannya berapa? Kalau tadi 10 miliar kita isi. Pos-pos terkait. Berarti pos-pos terkait itu nanti kita isi adalah kalau di sana adalah nilai pembelian, maka pos-pos yang terkait dengan nilai pembelian tersebut terhadap wajib pajak yang kami lakukan pemeriksaan adalah pos terkait dengan penjualan atau penghasilan lain-lain. Jadi kita perlu uji nanti di pos terkait dengan, kalau nanti kita sudah tahu misalkan itu penjualan, kita hanya cukup tulis pos terkaitnya penjualan dan pemeriksa sudah melakukan pengujian. Nah, nanti di bawah itu di 3 Romawi, nanti lampiran yang setelah ini semua, nanti kan ada hasil pemeriksaan. Nah, di situ akan diterangkan bahwasanya terhadap KP data nomor sekian sebagaimana dijelaskan di atas di poin 1 Romawi 1 angka 3 ini, itu telah dilakukan pengujian dan berdasarkan hasil pengujian itu misalkan tidak ada dapat bukti
tidak ada terdapat koreksi karena wajib pajak sudah melaporkan penjualan itu senilai 10 miliar dari wajib pajak PT apa. Wajib pajak PT A-nya itu berarti yang di sananya yang melakukan pembelian kepada dia. Itu dia. Itu nanti di penjelasan bawah, nanti di Romawi 3. Ini kan masih Romawi 1. Oh, iya. Sampai situ ya Mas Jotomo ya. Ya, baik Pak, baik Pak. Ada lagi teman-teman? Tapi Izin, kalau Pak. soal saya rasa nggak sampai sana. Artinya ada mungkin kebanyakan strip-strip. Terus, Izin Pak, Hmm. mau tanya yang di uraian SPT Pak, kolom uraian SPT. Itu kan untuk SPT PPh pasal 21 kan dikosongin karena memang nggak ada datanya Pak. Ya. Lalu untuk SPT masa PPh pasal 22 itu misalnya ya Pak ya. Untuk impor kan ada ya Pak ya di B12 itu ada yang 200 juta. Itu makanya. tetap dikosongin aja ya. Apakah dia melaporkan atau enggak ya, karena ini membahas soal kemarin, soal itu kan kebanyakan banyak kekurangannya ya, sehingga kita memakai asumsi. Kalau kemarin asumsi kita adalah dia sudah melaporkan atas impor tersebut, maka kita isi pasal 22-nya. Tapi kalau seandainya data itu ada dan wajib pajak mengkreditkannya pasal 22, kan bisa jadi wajib pajak mengkreditkan tapi dia tidak melaporkan SPT-nya toh. Iya, Bisa jadi. Makanya karena ini kita membahas soal itu pasti ada kurang dan lebihnya lah. Nah, tinggal nanti wajib teman-teman memakai asumsi, dan dari asumsi itu nanti apakah ada timbul efek samping. Jadi ketika misalkan teman-teman melakukan asumsi itu ternyata wajib pajak melaporkan, Pak, kami asumsikan atas pasal 22 itu, 22 impor, atas impor tersebut wajib pajak sudah melakukan pengisian di SPT masa pasal 22 atas nilai impor. Oke, berarti konsekuensinya teman-teman harus mengisi KKP-nya. KKP itu berarti akan ada KKP PPh pasal 22 yang menurut wajib pajak dan menurut kita. Efek sampingnya ke sana. Meskipun soal tidak menjelaskan apakah wajib pajak sudah melaporkan atau enggak, tapi karena teman-teman memakai asumsi itu misalkan tadi saya sampaikan wajib pajak telah melaporkannya, berarti teman-teman berdampak kepada KKP. KKP itu diisi sehingga nanti berdampak pula nanti kepada SPT yang menurut tadi, yang di atas tadi kan, berarti di sana diisi. Karena tadi teman-teman mengasumsikan pasal 22 itu sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Karena sudah dilaporkan, itu berarti dideklar tadi di bagian STAS yang SPT tadi. Salah satunya SPT pasal 22. Gitu ya. Iya, Pak. Karena ini membahas soal teman-teman, soal itu memang pasti ada plus minusnya, tergantung asumsi. Tapi teman-teman harus membayangkan ketika teman-teman membuat asumsi itu dampaknya apa, tahu kan? Itu tadi. Jadi kalau teman tadi misalkan saya dua-dua atas impor itu saya berpikir, Pak, wajib pajak tidak melaporkannya. Berarti kalau tidak melaporkannya, apakah kita perlu membuatnya? Kalau kita uji memang tidak ada temuan di sana, hanya berdampak kepada kredit pajak, ya KKP nggak perlu dibuat. Tetapi STP itu harus ada. Kenapa teman-teman menganggap itu tidak dilaporkan oleh wajib pajak di SPT pasal 22? Berarti STP-nya ada toh? KKP-nya nggak perlu ada. Nah, maksud KKP-nya nggak perlu ada itu bagaimana Pak? KKP induknya, hanya nanti KKP terkait dengan pelaporannya. Karena kan setiap KKP itu pasti ada detail pelaporan itu. Jadi kalau kita lihat nanti KKP atas withholding tax itu, ya, KKP atas withholding tax itu adanya di KKPE. Itu kan pasal 22 itu. Tapi KKP induknya nanti ya diisi nanti terkait sama dendanya aja. Denda pasal 9 misalkan. Sama denda pasal 7. Dan nanti diisinya di E4. Itu terkait dengan status pelaporannya dia. Gitu. Kalau seandainya ada, ya. Tapi kalaupun nggak ada, ya nggak usah Anda isi juga nggak apa-apa. Kalau tujuan untuk nanti di ujian, itu teman-teman sampai KPKP, PPh badan saja. Sampai sini cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Saya jelas, Pak. Yang lain?
Oke, kalau nggak ada yang dilanjutkan ke bawah, Mas. Baik, Pak. Oke, lanjutkan ke bawah. Ya. Nah, di sini ada dokumen-dokumen yang telah dipinjam ya, teman-teman ya. Itu tadi itu kalau kita bahas kemarin itu pada saat pembahasan teori-teori kemarin di semester di mid semester itu kan teman-teman ketika melakukan peminjaman itu ada surat peminjaman ya. Ya, surat peminjaman itu nanti kalau misalnya wajib pajak tidak melengkapinya ada peringatan 1, peringatan 2. Peminjaman itu adalah 14 hari atau 2 minggu bahasa sekarang ya, 2 minggu. Kemudian dari 2 minggu itu sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Kalau misalkan wah saya belum ganti itunya ya ternyata ya. Apa namanya? Ini saya ya. Kalau seandainya teman-teman sorry kembali tadi yang saya sampaikan adalah ketika misalkan pada saat kita kemarin mid semester itu kan sudah dibahas tuh peringatan 1, peringatan 2. Peringatan 1 itu seminggu, peringatan 2 itu seminggu juga, dia total 1 bulan. Nah, berapa banyak dokumen yang diperoleh oleh teman-teman? Yang poin ini sebenarnya adalah poin yang nanti teman-teman pinjam dokumen-dokumennya. Tinggal nanti checklist yang ada di samping itu, apakah dari hasil peminjaman itu wajib pajak meminjamkan atau tidak. Kalau tidak meminjamkan, ketika memang barangnya tidak ada atau dokumen tidak ada, maka tidak disampaikan di kolom keterangan itu karena memang dokumennya tidak ada. Gitu ya. Jadi kan waktu kita meminjamkan itu kita nggak tahu ada atau tidaknya. Ya. Jadi dipinjamkan, iya. Jika tidak ada, tidak dipinjamkan, keterangannya apa? Apakah memang tidak dipinjamkan karena dokumen yang nggak ada, atau tidak dipinjamkan karena memang wajib pajak tidak meminjamkan, ya. Itu di sisi itu. Sehingga itu nanti dampak kepada BA pemenuhan dokumen atau tidak, ya. Karena ada BA-nya itu ya. Oke, di bawah terus. Daftar lampiran, nah ini daftar lampiran, nanti lampiran apa saja yang teman-teman buat pada saat pemeriksaan itu ya teman-teman ya. Rencana audit plan dan perubahannya jika ada, fotokopi surat perintah pemeriksaannya, fotokopi. Jadi ini laporan nanti akan dijilid berbarengan sama daftar lampiran ini teman-teman. Dalam prakteknya kan kemarin seperti kita pelajarin jilid laporan itu adalah depannya kertas kertas kaca mika ya, bukan kertas ya, seperti kaca plastik kaca mika, kemudian belakangnya itu warna biru atau warna merah ya. Nah, itu dia, ini lampiran yang harus di print juga atau dikopikan dan nanti dimasukkan ke dalam di bagian belakang dari LHP ini. Itu lampirannya. Oke, terus kemudian lanjut Mas. Data konkret. Data konkret ini sama seperti ALCAT juga. Cuma bedanya ALCAT itu perlu harus dilakukan pengujian. Data konkret ini pasti sudah harus terbukti dan menjadi objek. Biasanya begitu. Data konkret. Makanya kalau kita kemarin sempat bahas tentang terkait sama data konkret, dia biasanya ujungnya di SKP karena datanya sudah valid dan tidak terbantahkan. Itu dia. Kecuali kalau wajib pajak sudah melaporkannya ya. Itu lain cerita. Tapi dia maksudnya data konkret itu karena seperti itu. Oke, lanjut ke bawah. Hampir sama nih daftar lampiran di bawah sama yang di atas tadi ya. Coba lihat Mas.
Ini E tadi atas lagi. Ini bersama kan? Ya, bersama ya G sama E ya. Nah, kemudian kronologis pemeriksaan. Jadi tanggal-tanggalnya ya, nomor kalau ada BA-nya sama tanggal keterangannya apa. Keterangannya simpel sebenarnya. Panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor kalau kantor ya. Pertemuan dengan wajib pajak tanggalnya tanggal berapa, yang ditemuin siapa, bertemu dengan direkturnya atau siapanya. Tanggapan SPHP tanggal berapa, hasilnya wajib pajak setuju sebagian atau tidak, atau setuju seluruhannya, itu dalam keterangannya. Oke, lanjut. Pelaksanaan pemeriksaan. Nah, ini juga sama kronologisnya. Ini peminjaman buku 1, 2, 3, peringatan 1 dan 2, SPHP, QE, sampai diisi semuanya nanti. Kalau QE biasanya itu nanti laporannya sudah net ya. Kalau sebelum di laporan konsep, ya mungkin bisa diisi. Oke, bawahnya. Materi yang diperiksa. Berarti teman-teman nanti membuat audit plan. Kan gitu, audit plan inilah nanti yang dibuatkan ke situ. Pos-pos mana saja yang diperiksa. Ya, itu rencana audit plan. Mungkin nggak Pak, di dalam audit plan kami nggak merencanakannya, tapi kami lakukan ada kemudian dari audit plan itu berkembang tanpa mengubah audit plan. Ya bisa-bisa saja, nanti kan ada audit plan perubahan ya. Tapi kalaupun nggak dibuatkan audit plan perubahan, audit plan itu tetap dijalankan, tetapi melebarkan. Misalkan yang diuji dalam audit plan itu adalah untuk PPH omset dan kredit pajak. Ya, tetapi ketika Anda melihat HPP, operating expense, kelihatannya di sana perlu diuji dan Anda menguji. Audit plan yang pertama itu sudah Anda jalankan, dan itu wajib. Cuma yang atas untuk HPP dan operating expense, Anda tetap uji, tapi audit plan-nya tidak berubah. Ya, Anda tetap declare di sini, meskipun di audit plan tidak ada. Oke, lanjut.
Sorry, Mas Pepepnya ada? Bisa di-share screen lagi ulang?